mendengarkan. Menarik tadi pembicaraan off the record yang disampaikan oleh Mas Ihsanuddin Nursi. Apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan tadi? Intinya bahwa bisa saja nih Nazarudin lolos. Ya, kalau kita bicaranya Nazarudin pada pencucian uang, maka persoalannya flow of fund. Nah, flow of fund bisa dilihat, sebenarnya bisa kita ambil masukan dari dua sisi. Sisi pertama adalah bagaimana PPATK ngelihat supaya terjadi pembuktian memang terjadi pencucian uang. Tetapi punya masalah kalau by hand. Kalau by hand. Pada kasus Amin Darussalim ini kan 1,5 miliar, ketangkep dia. Iya. Tapi bagaimana kemudian pada Nazarudin bisa disebut sebagai posisinya mencuci uang, kalau kemudian pembuktiannya agak sulit didapat posisi gitu. Itu pertanyaan mendasarnya. Lalu berikutnya adalah, kalau orang mencuci uang, itu sekali lagi, ada inputnya, ada mesin cucinya, ada hasilnya. Nah, gitu loh cara melihatnya. Jadi pembelaan paling kuat dari kuasa hukum karena memang tidak ada gitu ya. Kalau mau bukan soal tidak ada itu ya, pertama kita harus buktikan uang haram ini kan, uang yang didapat itu dari tindak pidana mana, ya. Jadi dia sebagai main case-nya ya, itu harus tahu itu uang. Kemudian uang itu disalurkan, nah dicuci jadi perusahaan atau dibagi-bagikan. Atau di money changer, di mana jadi cucinya, itu baru alat. Tapi kan uangnya yang mana ini? Jadi Mas Burhan. Ya, gini, untuk konteks pencucian uang, ya kita harus bedakan jadi 3 layer ya. Pertama dalam konteks apa yang disebut dengan istilah placement. Nah, placement yang kedua adalah layering dan terakhir adalah bagaimana mengintegrasikan duit tadi. Nah, sebenarnya konteks apa yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu adalah sebuah tindakan komprehensif pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian yang implikasinya sangat kuat ke dana politik. Nah, inilah yang menjadi bidang saya, yaitu bagaimana menempatkan undang-undang ini menjadi sarana yang cukup ampuh untuk shock terapi agar kasus-kasus yang melibatkan perburuan rente, di mana aktor politik banyak sekali terlibat di sana, itu bisa dicegah dan diberantas secara tuntas. Nah, pertanyaannya untuk kasus Nazarudin, seberapa mampu ya itu KPK menunjukkan bahwa unsur korupsi sebagai predicate crime tadi itu bisa dibuktikan dan kemudian alirannya itu bisa dideteksi. Inilah yang Febri tadi mengatakan soal follow the suspect plus follow the money. Iya. Sebab kalau misalnya follow the money berhasil dideteksi, maka orangnya juga bisa dicokok gitu. Nah, pertanyaan dari Mbak Elsa tadi, apakah sudah ada pembuktian terkait dengan predicate crime dari uang yang selama ini dituduhkan kepada Nazarudin? Oke, sebelum kita ke Mas Febri soal itu, sebelum kita ke korupsi. Oke, sebelum KPK sendiri sudah menyebut sekitar berapa? 6 triliun ya, dari sekian puluh ya tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Nazarudin. Nah, pertanyaannya, sudah mampu tidak? Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu tadi sedikit kutipan partai politik lain yang mesti dilihat juga selain Demokrat. Kemudian bagaimana? Kalau kita bicara, ini kan kaitan tentunya mafia anggaran arahnya. Kalau bagi saya pribadi, kasus Nazarudin ini bagaimana hal besar yang harus terjadi ini mengungkapkan mafia anggaran di DPR. Jadi kalau memang seperti tadi Mas Febri dan Mas Ihsanuddin katakan itu, berarti kan ada dugaan terhadap oknum-oknum di sana. Justru ini adalah momentum ya bagi KPK, ya bagi KPK ini agar secepatnya bisa bawa ini ke meja hijau, ke pengadilan ya. Karena selama ini kan banyak spekulasi yang macam-macam. Ya, dan kalau kita bicara juga mafia anggaran, tentu tidak melibatkan hanya satu kekuatan politik. Itu udah pasti bersama-sama. Keputusan di dalam pasti berjamaah, nggak mungkin sendiri. Apalagi suatu partai yang hanya berapa puluh persen gitu ya. Pasti harus mayoritas lebih dari 50%. Nah, ini yang harus diungkapkan. Dan kalau memang ini benar kan berarti ada oknum-oknum di sini. Saya yakin juga teman-teman di anggaran itu tidak semuanya tidak benar ya. Tapi ini oknum-oknum ini harus dibongkar. Karena ini demi nama baik DPR. Kami ada di DPR ini kan gara-gara kasus ini kan jadi seolah ini DPR buruk sekali. Jadi kayaknya Demokrat menyatakan tidak Demokrat sendiri. Kayaknya pasti tidak mungkin. Akhirnya gitu. Akhirnya tidak Demokrat sendiri ya. Dan ini momentum bagi Demokrat untuk cuci-cuci ya. Bagi semua pihak. Bagi semua pihak. Bukan Demokrat, bagi Golkar, bagi PDIP. Bersih-bersih di DPR. Dan ini pelakunya hanya oknum-oknum saya yakin. Karena banyak saya yakin teman-teman. Ya, itu biarkan proses hukum ya. Proses hukum. Kita senang lebih cepat, lebih baik.
supaya kawan-kawan yang tidak terkait di sini kan jadi jangan sampai ke bawah-bawah gitu. DPR secara institusi kan jadi buruk sekali. Oke, sekarang kita masuk ke Mas Febri. Mas Febri, meskipun tadi ingin digunakan undang-undang pencucian uang, tapi kita lihat kalau pembelaan dari Mbak Elsa bahwa indikatornya tidak komplit untuk kemudian membawa ini menjadi kenyataan gitu. Pasal 69 di Undang-Undang 8 tahun 2010 jelas bilang bahwa predicate crime dalam sebuah pencucian uang itu tidak perlu dibuktikan. Meskipun di sini sebagai sebuah hasil kejahatan, sebuah dana itu bisa berasal dari 25 jenis kejahatan ditambah 1, yang artinya kejahatan-kejahatan yang diancam lebih dari 4 tahun. Kenapa Undang-Undang Pencucian Uang lahir? Mulai dari konvensi PBB Transnational and Organized Crime sampai dengan konvensi PBB melawan korupsi, ini adalah upaya untuk memotong kejahatan, memotong darah dari kejahatan itu sendiri. Jadi fokusnya adalah pada dana hasil kejahatan. Meskipun dikecualikan di sini predicate crime tidak harus dibuktikan. Itu satu hal. Yang kedua, kita punya beberapa putusan sebelumnya untuk pembelajaran yang sangat penting, meskipun menggunakan Undang-Undang 2002-2003, kasus Bahasim misalnya. Yang terbukti korupsi adalah 1 miliar. Waktu itu pemerasan yang dilakukan oleh seorang pegawai pajak terhadap seseorang senilai 1 miliar. Tapi kemudian penyidik bersama PPATK menemukan transaksi keuangan mencurigakan atau harta yang mencurigakan di rekeningnya senilai 64 miliar lebih dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk valuta asing. Ini dirampas dan kemudian disuruh membuktikan sebaliknya di pengadilan. Undang-undang ini memberikan kemungkinan yang lebih kuat untuk itu. Nah, yang ketiga, tidak benar jika mengatakan bahwa untuk membuktikan sebuah pencucian uang harus dari awal sampai akhir itu dibuktikan. Tidak. Ada pemisahan tindak pidana di undang-undang ini. Pertama, pencucian uang aktif. Upaya menempatkan uang hasil kejahatan atau uang yang mencurigakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan penghasilan yang sah ke sarana perbankan atau sarana-sarana yang lainnya. Itu pencucian uang aktif. Kemudian ada upaya untuk mengaburkan kekayaan tersebut. Itu yang disebut tadi juga layering. Kemudian ada upaya yang ketiga, itu pasalnya berbeda. Penempatan kekayaan tersebut yang sudah dicuci dan segala macam itu, beli rumah, beli aset, sumbangan, atau bahkan beli lukisan mahal. Bisa beli lukisan, bahkan sumbangan dana politik. Ini menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Mas Burhan tadi. Nah, jika kemudian di fakta persidangan muncul bahwa ada sumbangan ke institusi dana politik, berarti ini bukan persoalan oknum lagi. Ini sudah persoalan institusional. Makanya undang-undang ini juga mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi di sana. Jadi ini bukan soal sepele. Saya kira Demokrat harus mengambil momentum ini agar kemudian ini bisa menjadi momentum untuk pembersihan semua partai. Sudahlah, tidak mungkin hanya Demokrat. Karena di fakta persidangan dengan terdakwa Rosalina Manulang dan El Idris, nama orang-orang tertentu dari partai yang lain juga muncul di sana. Bagaimana Mas Budi? Belum lagi dalam kasus yang berbeda terkait dengan mafia anggaran, itu ada lintas partai sebenarnya yang mengatur ini. Nah, itu yang harus dibongkar. Tunggu Mbak, masalahnya gini. Oke, silakan. Saya mesti perlu jelaskan. Ini kan seolah-olah sudah ada gambaran bahwa ada dana masuk ke Nazarudin dan Nasruddin mencuci. Ini masalahnya di PPAT kita. Nazarudin berani menantang, adakah aliran dana itu? Adakah dia menampung uang itu? Jadi bukan soal dibuktikan kasus utamanya saja, tetapi apakah benar PPAT itu ada pembuktiannya? Tentu kan harus ditanyakan ke Nazarudin. Sampai detik ini tidak ada. Jadi saya nggak mau sesuatu yang belum ada faktanya dibuat suatu image yang akhirnya menyudutkan klien saya. Ya. Itu saya keberatan. Masalahnya itu. Bukan Pak. Masalahnya sekarang kan kita PPAT itu harus membuktikan apa benar ada aliran dana sehingga semua seolah-olah semua uang dari korupsi ini ke Nazarudin. Mungkin gini pertanyaan Pak Elsa. Di rekening Nazarudin ada 2 triliunan nggak? Nggak ada. Yang benar. Dan itu sudah dilaporkan. Yang perlu dipahami adalah. Nah, sekarang kita tantang siapa yang pernah
pejabat, kan Nazarudin pejabat sebetulnya ya, sebagai Saat anggota itu, DPR saat itu, ya, RI ya, kan? Dia pejabat negara. Ya kan pejabat negara. Ya. Buktikan siapa yang pernah memberikan uang ke dia. Kalau gini. misalnya di PPAT tidak bisa dibuktikan, orangnya dibuktikan. Oke, Mas Kita berani bisa tantang. bisa tahu bisa ada indikasi triliun rupiah dari mana rekening Nazarudin? Nah, itu triliun? makanya tadi saya tanya. Yang 6 triliun itu. Jadi makanya pertanyaan besarnya menjadi sebentar Sofi. Pertanyaan besarnya menjadi begini. Saya khawatir ini penuntutan yang menyesatkan. Sorry itu saya harus bilang ya. Saya ingin mengatakan saya khawatir ada penuntutan yang menyesatkan. Walaupun nanti tinggal tergantung kemampuan KPK bekerja sama dengan PPATK dalam melihat pembuktian pencucian uang itu. Saya ambil ini konstruksi politik hukum nih. Tidak Tapi ada macam-macam. penyesatan kok kayaknya ambigu, Mas Ihsan, gimana? Bukan. Kalau Anda kemudian melakukan penyesatan kemudian tidak terbukti, Nazarudin kenanya minim sekali, Balkis. Gitu loh kesulitan pembuktian. Kesulitan barang bukti, terus Anda tetap melakukan pemaksaan dalam proses persidangan. Dan kemudian ternyata persidangan tidak bisa membuktikan pencucian uang. Menyesatkan. Enggak, saya kira terlalu cepat untuk mengatakan menyesatkan. Karena pihak KPK pun mengatakan kami berencana akan menerapkan undang-undang pencucian uang. Dan itu kemudian menjadi diskursus publik, bahkan para ahli hukum pidana, ahli hukum pencucian uang juga sudah mengatakan itu memungkinkan. PPATK sudah menyampaikan, meskipun tentu tidak mungkin membuka secara detail, bahwa ada laporan transaksi keuangan mencurigakan dan hasil analisis ke KPK. Nah, apakah itu terkait dengan personal Nazarudin atau terkait dalam sebuah gambaran besar kasus ini? Itu proses internal di penyidikan yang nanti bisa dibuka di fakta persidangan. Itu satu hal. Yang kedua, yang perlu diingat, nilai 6, sekian triliun itu adalah sepertinya pengumuman KPK ya, adalah nilai proyek yang diduga terkait dengan perusahaan-perusahaan yang punya afiliasi kah, yang punya keterkaitan kah dengan Nazarudin. Apakah nilai korupsinya 6, sekian triliun? Belum tentu. Karena ada proses-proses yang berlapis di sana, ada proses full bucket, penyelidikan, penyidikan. Masalahnya dibilang perusahaan-perusahaan Nazarudin. Yang jelas, Nazarudin itu hanya ada dengan minoritas saham di dua perusahaan. Sebelum kita lihat dua perusahaan itu, sebelum kita lihat jelaskan atau dan sejak Juni 2009 sudah keluar. Oke, kita harus jeda dulu Mbak Elsa, kita harus jeda dulu, tapi harus tetap jelaskan lagi. Harus jelaskan lagi, kita harus jeda dulu, tapi apa kabar Indonesia Muhammad.